Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah Minggu, akan saya bacakan Warta Jemaat Minggu 12 Februari 2023. Majelis GKJ Sampangan Keratinan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam ibadah di GKJ Sampangan Keratinan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi tamu yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi tenaga kantor gereja atau majelis di ruang konsistori setelah ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Keratinan. Pengkhotbah ibadah di Gereja Sampangan Keratinan pukul 7 dilayani oleh Pendeta Novena Kris Handayani SAG. Sidang Majelis GKJ Sampangan Keratinan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 18.30 WIB sampai selesai. Tempat di konsistori. Pemimpin Ketua Bidang 2 Penatua Trifirmanti. Pembukaan Pendeta Novena Kris Handayani dengan bahan penjelasan bahan dasar masa Prapaskah 2023. Dimohon kehadiran anggota majelis, jemaat dimohon mendukung di dalam doa. Untuk pelayanan ibadah minggu mulai hari ini sudah memakai leksionari, dan untuk petugas dan bacaan leksionari pada tanggal 19 Februari 2023 untuk bacaan 1-2 di induk petugasnya Bapak Wahyudi, di induk sore Ibu Sri Sayekti, untuk pepantan Karangkumpul Ibu Harno, untuk tanggapan atau bacaan ketiga induk pagi Ibu Titik, induk sore Ibu Ratna, dan di pepantan Karangkumpul Ibu Kristina. Dimohon para petugas untuk menyiapkan diri. Warta komisi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan akan diadakan pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 8.30 WIB setelah ibadah pagi tempat Gereja Sampangan Keratinan. Kontribusi dengan paket komplit 30.000 yang semula 25.000 ada kenaikan. Mohon menjadi perhatian. Untuk Komisi Kesenian GKJ Sampangan Keratinan akan menyelenggarakan latihan paduan suara jemaat setiap hari Minggu pukul 19 sampai 21 WIB. Tempat Gereja Sampangan Keratinan. Latihan perdana akan dimulai pada hari Minggu 26 Februari 2023. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara warga jemaat dalam acara tersebut. Warta lain, dalam rangka HUT ke-92 Sinode GKJ, Bapel Kelas Semarang Barat 41 akan menghadiri kegiatan HUT ke-92 Sinode GKJ di Jakarta pada tanggal 17-18 Februari 2023. Adapun utusan Bapel Kelas Semarang Barat 41 yang dari GKJ Sampangan Keratinan diwakili oleh Pendeta Novena Kris Handayani sebagai utusan dari kaum muda. Kelas katekisasi, baptis atau sidi. Telah dibuka kelas katekisasi untuk baptis dewasa dan sidi
yang akan dibimbing oleh Pendeta Novena Krishandayani SAG dan Pendeta Emeritus Bambang Santoso SHSSI. Kelas katekisasi diadakan di ruang konsistori Gereja Sampangan Keradenan setiap hari Rabu pukul 18 WIB dimulai tanggal 1 Februari 2023. Bagi saudara-saudara usia SMA atau SMK atau minimal 16 tahun yang akan mengikuti kelas ini dimohon menghubungi majelis kelompok, pendeta jemaat atau tenaga administrasi gereja. Kelas katekisasi pranikah. Telah dibuka kelas katekisasi atau bimbingan pranikah yang akan diadakan bulan Februari sampai Maret 2023. Bagi saudara-saudari yang akan melangsungkan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan di gereja antara bulan April sampai Juli 2023 diwajibkan mengikuti kelas katekisasi ini. Kiranya menjadikan perhatian. Informasi selengkapnya dapat menghubungi tenaga kantor gereja. Panitia Masa Paskah Penghayatan 2023 dalam rangka mempersiapkan kegiatan gerejawi di tahun 2023 khususnya berkaitan dengan masa penghayatan Paskah sampai dengan Advent Natal serta ulang tahun gereja ke-37, maka Majelis Gereja telah membentuk panitia masa penghayatan tahun 2023 GKJ Sampangan Keradenan sebagai berikut. Ketua Diakon Purwartono, Sekretaris Penatua Sulistiono, Bendahara Ibu Silvia Kristina Marta Tilova, dan masih dilengkapi dengan seksi-seksi. Kiranya menjadikan perhatian. Untuk jadwal kegiatan masa Paskah, Bapak Ibu Saudara bisa mencermati di Warta Jemaat. Ralat untuk persembahan diakonia. Warta Jemaat tanggal 5 Februari 2023 halaman 5, persembahan diakonia dengan kode B008 tertulis bulan Januari, yang benar bulan Februari. Demikian ralat disampaikan. Atas segala persembahan Bapak Ibu Saudara, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Dan untuk warta selengkapnya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca melalui warta jemaat yang sudah disediakan maupun warta jemaat yang disampaikan melalui info GKJ Sampangan Keradenan. Marilah kita memasuki tata ibadah Minggu 12 Februari 2023. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait pertama dan 4, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 mulia dan perkasa, ulah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut mari
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah memilih untuk hidup. Saudaraku yang terkasih, kita dengarkan kembali hukum kasih Tuhan seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dalam doa pengakuan dosa pribadi. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kasih, inilah pengakuan kami, inilah penyesalan kami, dosa-dosa kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami mau bertobat dan kami mohon kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disilahkan berdiri. Bagi setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam berita anugerah dalam Mazmur 119 ayat 2-3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan saling berjabat tangan seraya mengucapkan salam damai.
Dan dalam malam gelap kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat disilahkan duduk. Sebelum menerima kebenaran sabda Tuhan, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, oleh karena berkat dan penyertaan-Mu, kami umat-Mu boleh menjalani setiap aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu di dalam rumah ibadah-Mu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Buatlah hati kami ini Tuhan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini, baik melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh menjadi satu kekuatan di dalam kami melanjutkan persiarahan hidup selanjutnya. Kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak keterbatasan kami sebagai manusia. Untuk itu kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang diam di dalam setiap hati kami, untuk menolong kami di dalam menerima firman-Mu. Kami berdoa untuk petugas lektor yang akan membacakan sabda Tuhan, dan juga untuk pengkhotbah yang melayani pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Seutuhnya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengajar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu
mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tak bercelah hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang tak bercelah hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. berbahagialah orang yang tak bercelah hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintahmu, maka ku tak mendapat malu. Seperti yang tertulis dalam perintahmu, aku akan bersyukur padamu. Dengan hati jujur ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercelah hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Mari kita perhatikan Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 yang demikian isi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah,
maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Semua bersukacita hari ini. Puji Tuhan, semoga ini tidak hanya sebagai satu jawaban atas pertanyaan, tapi betul-betul kebahagiaan sukacita itu kita rasakan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah memilih hidup. Saudara-saudara, dalam bacaan leksionari kita yang pertama tadi, yakni di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Di situ berisi sebuah seruan yang disampaikan oleh Musa di ujung pelayanannya. Sekian lama Musa telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah, yakni tanah Kanaan. Dan kita tahu sejak sekolah minggu sampai kita sudah dewasa, kisahnya diceritakan sedemikian rupa sehingga pada hari ini diulang lagi. Jadi kitab Ulangan itu berisi kisah yang pernah dicatat dalam kitab sebelumnya tetapi diulang. Kenapa diulang? Karena hal ini berarti ada sebuah pesan yang penting yang harus diperhatikan. Kisah ini adalah masa ujung pelayanan dari Musa. Pelayanannya harus berakhir. Musa memang berjasa atas Israel. Ia membawa Israel keluar dari Mesir. Mujizat juga dinyatakan melalui Musa. Perjalanan puluhan tahun untuk mengelilingi padang gurun, kalau tidak dipimpin oleh Musa maka habislah bangsa Israel. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari suatu pelanggaran yang diperbuat Musa, maka ia tidak diizinkan Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sekali lagi bagian Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 ini menunjukkan masa di mana Musa sudah tahu kalau waktunya dalam melakukan pelayanan akan segera selesai. Maka kemudian ia membuat suatu refleksi dari perjalanan kehidupan yang sudah ditempuhnya, dan refleksi itu kemudian mengkristal menjadi dua pilihan utama yang kemudian dibagikan kepada orang-orang Israel. Ada dua pilihan utama kalau kita baca, tinggal kamu pilih yang mana, dan kemudian pilihanmu itu akan berdampak pada ujung perjalananmu nanti. Maka ketika Musa menyampaikan dua pilihan, ada dua kemungkinan juga, yaitu kalau pilihannya benar, ya berarti bangsa Israel akan sampai pada ujung yang diimpikannya. Kan tetapi sebaliknya, kalau pilihannya salah maka dampaknya bisa fatal. Di dalam ayat yang ke-15, setelah Musa memimpin sekian waktu lamanya, pada hari ini diperhadapkan pada bangsa Israel di satu sisi kehidupan dan keberuntungan, di sisi lainnya yaitu kematian dan kecelakaan. Dan itu bukan pilihan yang serta-merta hadir untuk diberitakan oleh Musa. Artinya Musa sudah pernah menjalani proses yang sedemikian panjangnya
Kemudian Musa menghadirkan, mengajarkan kepada generasi berikutnya yang pada masa itu. Dalam sejarah nantinya tongkat kepemimpinan Musa akan diserahkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Yosua, ya. Nah, atas perjalanan sekian waktu Musa punya pengalaman berharga yang kemudian menjadi rambu-rambu sekaligus petunjuk bagi bangsa Israel. Maka pada hari ini mari kita coba serapi apa yang dilakukan oleh Musa dalam perjalanan masa lalu itu yang seharusnya menjadi pelajaran berharga di masa kini dan masa datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang pernah berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah cerminan dari pilihan yang kita buat. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah cerminan dari pilihan yang kita buat. Orang ini hendak mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Bagaimana hidup kita nantinya ditentukan oleh pilihan-pilihan kita pada saat ini. Namun memang tidak semuanya bisa kita pilih. Mungkin kalau di prosentase 90% dan 10%. 10% kita tidak bisa memilih. Contohnya, kita memilih dilahirkan dalam bentuk fisik yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih dilahirkan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan lain sebagainya. Tetapi selebihnya sesudah itu, seiring dengan kita tumbuh dewasa, hal-hal lainnya itu adalah menjadi pilihan-pilihan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, manusia butuh pendidikan. Manusia butuh diberi edukasi, sebab yang manusia pilih bisa saja hal itu tidak membawa pada suatu ujung yang baik. Saudara-saudara, kita butuh dididik, diajar, supaya kita bisa menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang bisa membentuk kehidupan kita nantinya semakin hari pun juga semakin bertumbuh ke arah yang baik, bukan semakin kerdil. Nah, Ulangan di dalam pasal 30 ini juga berisi suatu edukasi, pendidikan, dan pengajaran. Settingnya adalah peristiwa penting sebelum memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sekali lagi, kemudian bangsa Israel dipersiapkan, diberi edukasi, diberi nasihat sebelum masuk babak baru dalam hidupmu. Pesan penting ini harus kamu dengar lagi. Nabi Musa harus mengulanginya lagi. Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan pesannya. Dan sekali lagi bunyinya adalah pilihlah yang benar dan pilihlah dengan benar. Pilihlah sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Sebab sekali lagi, salah memilih efeknya akan menciptakan jalan kehidupan yang salah dan kehidupan yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pengajaran supaya umatnya tahu memilih. Karena sebagian besar dalam hidup ini tergantung pada pilihan kita. Dan landasan yang paling dasar sebenarnya pilihan dalam hidup ini hanya tinggal dua. Kehidupan atau kematian. Pilihan kita dalam hidup itu hanya dua, kehidupan atau kematian. Tidak bisa setengah hidup, tidak bisa setengah mati. Harus tegas yang mana yang kita pilih. Hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi baik, menjadi terberkati, kehidupan kita berkembang dan bertumbuh indah dan luhur, atau sebaliknya, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi rusak, kacau, susah, tidak berbuah, bahkan menjadi hancur. Kehidupan atau kematian. Dan Musa dengan tegas mengatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita sebetulnya juga bisa menemukan bahwa Alkitab itu selalu menggambarkan pada dasarnya dan pada akhirnya manusia hanya dibedakan menjadi dua tipe.
Yang pertama, manusia mengenal jalan orang benar atau jalan orang fasik. Kita ingat ya firman Tuhan itu. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Kehidupan manusia itu bermutu seperti rumah yang dibangun di atas batu, atau dangkal dan rapuh seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Kehidupan manusia itu setelah disaring-saring, pada akhirnya hanya 2 jalan kata Tuhan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Mana yang kita pilih? Dan di akhir zaman manusia di hadapan Tuhan itu cuma ada 2 golongan, yakni domba yang di sebelah kanan atau kambing yang di sebelah kiri. Atau setelah ditampi-tampi akan kedapatan, apakah kita termasuk dalam golongan lalang atau kita termasuk dalam golongan gandum? Hanya ada 2 pilihan, kehidupan atau kebinasaan. Nah, saudara-saudara, Musa membentangkan 2 jalan pilihan itu di hadapan umat Israel. Ini loh, satunya kehidupan, satunya adalah kebinasaan. Dan firman ini diberikan bagi kita pada hari ini juga hendak mengingatkan, memberikan nasihat yang diulang-ulang lagi oleh Tuhan supaya tertanam di dalam hati kita, supaya kita sebagai umatnya bisa memilih dengan benar dan jangan tersesat. Maka apa artinya dan apa konsekuensinya? Paling tidak ada 2, saudara-saudara. Yang pertama, ketika kita memilih kehidupan, itu artinya jangan melakukan apa saja yang dapat menggantikan, apa saja yang dapat mengganggu, atau apapun yang dapat merusak jalannya kehidupan menuju perkembangan yang penuh. Pilihan baik untuk mengikut Tuhan jangan dicederai oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka ketika di dalam bacaan Injil pada hari ini, dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 37 tadi, di sana Tuhan Yesus hendak mengajak bangsa Yahudi untuk menerjemahkan ulang atas apa yang menjadi ajaran dari nenek moyang mereka. Nenek moyang bangsa Yahudi pada saat itu mengajarkan bahwa ketika terjadi pembunuhan, mereka bisa diperhadapkan pada hukum. Tetapi yang menarik, alih-alih mengingatkan akan hukum itu, Tuhan Yesus mengajak untuk memperhatikan tahapan sebelum pembunuhan itu terjadi. Artinya pembunuhan itu terjadi sebagian besar karena adanya amarah yang tidak bisa dikendalikan. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh rasa marah, kemarahan ini bisa mendatangkan bencana. Ya, kemarin kita ingat ya, ada kasus juga seorang jenderal yang tidak bisa menguasai amarahnya, mengendalikan amarahnya, maka kemudian ia melakukan suatu tindakan yang sangat keji. Dan akibat dari amarahnya itu juga berdampak pada anak buahnya yang juga harus menelan pil pahit. Tuhan Yesus mengajak orang bangsa Yahudi pada saat itu dan mengajak kita pada saat ini. Sebelum suatu tindakan buruk itu terjadi, lihatlah terlebih dahulu ke dalam hatimu. Apakah ada bibit-bibit yang tidak baik yang tumbuh di sana? Dan kemudian terkait dengan perzinahan, bagi Yesus, lihatlah akar penyebab perzinahannya supaya jangan terjadi perzinahan. Persoalan mendasar terletak pada menginginkan. Ketika tumbuh keinginan, kalau di dalam kata Yunani, istilah menginginkan ini menggunakan istilah epitumia yang artinya adalah nafsu birahi. Jadi ketika nafsu itu hanya sebatas kenikmatan, bukan sebagai ungkapan kasih yang mendalam antara suami dan istri, bagi Yesus perzinahan itu terjadi bukan pada saat setelah terjadi perselingkuhan atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, melainkan pada saat seseorang sudah memandang lawan jenisnya yang bukan pasangannya yang sah dengan penuh nafsu birahi walaupun belum melakukan. Dimulai dari pikiran. Dalam pikiran saja sudah tumbuh, itu sudah berdosa.
Nah, menariknya juga pengajaran Yesus mengenai perzinahan ini dikaitkan juga dengan perceraian. Nah, ayat ini juga menjadi ayat yang menarik ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memahaminya? Saudara-saudara, pada masa itu perceraian, dalam konteks bacaan hari ini, perceraian itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Artinya seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan alasan yang sangat sederhana pada saat itu, sekali lagi, karena tidak punya anak atau tidak lagi tertarik dengan istrinya dan sebagainya. Maka melihat peristiwa itu, Yesus mengatakan, perkataan Yesus, kecuali karena zina, harus dilihat sebagai upaya Yesus untuk menempatkan pernikahan itu sebagai sebuah relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Bukan menjadikan pasangannya itu hanya sebatas objek pemuas diri. Terlebih lagi, Tuhan Yesus menekankan pentingnya ada surat cerai. Kenapa kok harus ada surat cerai pada saat itu? Karena dengan surat cerai yang diberikan oleh pengadilan agama, hal itu bisa menjadi sarana untuk membatasi, bahkan mencegah perceraian yang semena-mena. Wes ora seneng diceraike. Tidak seperti itu. Melihat yang lebih menarik kemudian diceraikan. Hal ini ditangkap oleh Tuhan Yesus dan menjadi satu peringatan bahwa dengan surat cerai itu nantinya ada surat keputusan pengadilan, ada proses yang harus diikuti dengan begitu rumitnya, maka diharapkan bisa menjadi jalan untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Jadi saudara-saudara, bagi Yesus, jika posisi perempuan itu setara dengan pria dalam pernikahan, maka tidak ada yang namanya perceraian yang semena-mena. Oleh karena tidak ada perceraian, maka dapat dicegah pandangan yang penuh dengan hawa nafsu terhadap lawan jenis yang dapat membawa orang jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi ini saling terkait, dan sekali lagi dimulai dari pikiran dan hati manusia yang sudah timbul, sudah muncul benih-benih yang tidak baik. Tuhan katakan cegah itu, jangan sampai hal itu muncul. Saudara-saudara, bagaimana kemudian dengan sumpah? Dalam bacaan tadi juga membahas jangan memberi sumpah. Nah, Yesus berkata janganlah bersumpah demi nama apapun. Dalam hal ini Yesus mengajak pendengarnya untuk melihat lebih dalam. Kenapa orang kemudian bersumpah? Karena orang itu meragukan dirinya, atau bisa jadi ia juga dipaksa bersumpah karena orang ragu dengan integritas dirinya. Nah, ini seperti khotbah yang kemarin, integritas berbeda dengan formalitas. Jadi bagi Yesus, orang tidak akan perlu dipaksa bersumpah atau harus mengucapkan sumpah ketika orang itu memiliki integritas di dalam dirinya. Ketika ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukannya, dapat dipercaya, dapat menjaga kepercayaan orang lain. Maka inilah yang dimaksudkan Yesus ketika pada ayatnya yang ke-37, jika ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak. Harus pasti, harus berintegritas, bisa untuk dipercaya. Yesus melalui pengajarannya ini, Bapak Ibu Saudara, hendak mengajak para pendengarnya dan bagi kita pada saat ini untuk melihat dan menemukan suatu makna yang baru atas pilihan-pilihan hidup kita. Ketika kita memilih kehidupan bersama dengan Tuhan, maka terkait dengan khotbah kemarin, apa yang kita lakukan ini tidak hanya sebagai suatu formalitas, sebagai aktivitas mingguan, tetapi diberi makna di dalamnya. Kita temukan apa maksud Tuhan, kita temukan apa maksud firman Tuhan, kita mengenal lebih dalam, kita lakukan apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Dengan hal itu kita bisa menjaga pikiran, menjaga hati kita, dan tidak tercipta suatu perilaku yang tidak baik. Nah, kalau kemudian yang timbul adalah perilaku yang tidak baik, bagaimana Mbak Novena? Ya mari merefleksi.
Apakah berarti firman Tuhan itu sudah benar-benar kita lakukan dan tertanam di dalam diri kita? Apakah dengan firman Tuhan itu kita bisa mengendalikan diri kita, hati kita, pikiran kita, sehingga yang tercipta hanyalah perbuatan yang membawa damai sejahtera, perbuatan yang membawa kebaikan? Itu yang pertama. Ketika memilih kehidupan, artinya jangan melakukan apa saja yang dapat menggantikan, mengganggu atau merusak jalannya kehidupan menuju perkembangan yang penuh. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup manusia penuh dengan pilihan, dan hidup manusia adalah suatu proses yang panjang. Maka peliharalah kehidupan ini, rawatlah sebaik-baiknya dengan motivasi dan komitmen yang sungguh. Memilih Tuhan, kita berkomitmen untuk mengikutnya. Artinya tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika dunia ini penuh dengan tantangan yang membuat kita menimbang-nimbang, bahkan kita diperhadapkan pada situasi di mana kita diminta atau kita di bahasa Jawanya diuju-ujui ya, diiming-imingi tinggalkan Tuhan. Ingatlah, kehidupanmu bersama dengan Tuhan itu harus dipelihara, dirawat dengan baik, dengan motivasi yang benar, dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Maka kalau kita perhatikan di dalam Ulangan tadi, pasal yang ke-30, Musa menyebutkan kata-kata pada hari ini sebanyak 4 kali. Ini bukan hanya suatu kata yang ditambahkan, tapi pada hari ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu terus-menerus dilakukan secara rutin, setiap hari tidak berubah, selalu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, setiap hari, peliharalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Peliharalah motivasi hidupmu di dalam Tuhan, peliharalah komitmenmu mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen kita untuk memilih kehidupan ditentukan oleh komitmen kita untuk memilih Tuhan. Tidak bisa tanggung-tanggung, tidak bisa abu-abu. Maka yang terakhir, seharusnya tujuan hidup umat percaya ini adalah membiarkan Allah bekerja sesuai dengan keinginan dan ketetapannya di dalam diri kita. Sebagai orang percaya, jangan kita berkata takut kepada Allah, tetapi dalam pemahaman kehidupan pribadi kita terlepas dari pimpinan dan campur tangan Allah. Seperti dalam bacaan Matius tadi, mereka memahami ketetapan hukum Taurat, tetapi ternyata kehidupan mereka tidak bisa mengekang pikiran, perbuatan, dan perkataan mereka. Saudara-saudara, tadi di dalam Surat Korintus disebutkan bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah berarti kita semua, panjenengan dan saya, kita adalah sesama pekerja yang dimiliki oleh Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah, kita dapat melihat pertumbuhan berhasil dan kita bisa bermegah bersama hanya di dalam Allah, bukan bermegah atas kekuatan diri kita. Yang terpenting dari pertumbuhan jemaat, pertumbuhan kehidupan kita adalah apakah Allah berada dan memimpin kehidupan kita. Baik bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan jemaat Korintus dalam bacaan masing-masing tadi menerima suatu peringatan untuk memperhatikan kehidupan mereka dengan memilih dan melakukan hal yang benar. Dan hari ini pun firman itu diberikan pada kita. Maka pilihlah Allah, pilihlah kehidupan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara-saudara, tentukan pilihan saudara dan jalanilah pilihan itu dengan kesungguhan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kami boleh mengadakan peribadahan di minggu pagi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kami juga menaikkan rasa syukur kami ini ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Berkatilah ya Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini kami bisa memilih kehidupan yang benar. Kami memilih untuk mengikut dan menyertakan Tuhan dalam segala hal. Sehingga pada nantinya ya Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh semakin baik, semakin layak di hadapan-Mu. Berkatilah kami ini ya Tuhan, dengan kekuatan menjalani pilihan hidup kami ini dengan setia. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak hal di mana kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, yang bisa menggoncangkan iman kami, yang bisa menggoncangkan pilihan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, dan beri kami kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Iya Bapa, di dalam doa ini kami juga memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Budi Hartoyo, Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukinowati, Bapak Kosran, Ibu Samijan, untuk saudara Nathan, untuk Bapak Suratno, Bapak Sunarno, Bapak Dwi Martanto, untuk saudara Rizky Putranto, untuk Bapak Johan Supriyanto, Bapak Sugianto, Ibu Sumirah, Bapak Ibu Suyahman, Bapak Sarem, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Zakaria Rusdi, Bapak Ibu Hartawan. Berkatilah ya Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan juga yang menanamkan hati yang terus berharap, hati yang terus pasrah hanya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati para dokter, perawat, terapi, obat-obatan, makanan yang diminum. Semuanya Tuhan menjadi sarana di mana Engkau yang akan mendatangkan kesehatan untuk saudara-saudara kami ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau di antara kami yang kemarin sakit, saat ini kami sudah memperoleh kesembuhan. Kiranya ini Tuhan boleh menjadi satu semangat baru bagi kami untuk menjalani kehidupan, menjaga pola hidup lebih sehat, dan juga boleh mempersembahkan hidup kami ini sebagai rasa syukur kami dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk menjadi saksi. Ya Bapa, kami berdoa juga hari ini kami teringat akan bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, berkatilah dan tolonglah kami ya Tuhan, boleh melalui segenap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan hati yang penuh dengan kasih, dengan pikiran yang terbuka dan maju, sehingga yang tercipta
adalah suatu kondisi yang baik, kondisi yang aman, yang tentram, dan boleh bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga seluruh jajaran-jajaran yang bertugas pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah kota kami, kota Semarang ini, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam pelayanan-pelayanan mereka untuk memajukan masyarakat kota Semarang ini. Kami pun juga boleh berkontribusi dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk gereja kami GKJ Sampangan Keradenan. Berkatilah setiap program-program yang telah disusun baik oleh komisi, oleh tim multimedia, oleh tim sejarah gereja, oleh panitia masa penghayatan tahun 2023. Kiranya ya Tuhan, ini semua boleh berjalan dengan lancar karena penyertaan dari Engkau. Kami yang Tuhan pilih untuk bisa masuk di dalam bagian-bagian sebagai ketua, sekretaris, bendahara maupun komisi-komisi maupun seksi-seksi yang lain, perlengkapilah kami Tuhan dengan kemampuan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami ini dengan benar, dan nantinya boleh tercipta hasil dari kegiatan ini yang semakin membina iman jemaat dan menjadi kesaksian yang benar bagi banyak orang. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta yang melayani di GKJ Sampangan Keradenan beserta dengan keluarganya, para majelis, para panitia, para komisi. Tuhan memberkati juga karyawan gereja, para koster. Kiranya kami juga boleh terus melakukan tugas-tugas kami, pelayanan-pelayanan kami ini dengan kesungguhan dan ketaatan pada Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa jikalau nanti di tanggal 17 Februari tahun 2023 Sinode GKJ akan merayakan ulang tahun yang ke-92. Di dalam doa ini kami membawa persiapan-persiapan peringatan hari ulang tahun Sinode GKJ yang akan diselenggarakan di GKJ Jakarta beserta rangkaian kegiatan yang lain. Boleh membawa rasa syukur di dalam hati kami dan menjadi sarana di dalam kami boleh berkumpul, boleh membagi pengalaman kami, dan boleh semakin diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Klasis Semarang Barat. Berkatilah juga Tuhan, kiranya Klasis Semarang Barat ini boleh menjadi wadah persatuan, wadah pembinaan yang benar untuk seluruh gereja-gereja di kota Semarang dan sekitarnya. Berdoa juga ya Tuhan untuk yayasan-yayasan yang ada di kota Semarang seperti PSAK, Yakum, Panti Asuhan, Panti Breda. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang melayani di sana, sarana prasarana yang ada boleh menjadi sarana di dalam melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi, baik kami sebagai anak-anak. Berkatilah masa depan kami, berkatilah pendidikan kami, berkatilah tumbuh kembang mereka. Kami sebagai remaja pemuda, kami sebagai keluarga muda, Adi Yuswo, berkatilah ya Tuhan, semuanya boleh mendapat pernyataan dari Tuhan. Hidup kami dibangun semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Semakin hari kehidupan kami boleh menciptakan sebuah relasi yang indah melekat dengan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Ya Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami ini mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang muncul. Berkatilah ya Tuhan antara relasi keluarga, berkatilah supaya terjalin dengan baik. Bagi kami yang pada saat ini sedang menantikan buah cinta dari kehidupan pernikahan kami, berkatilah ya Tuhan.
Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup yang diberkati oleh Tuhan, berikanlah Tuhan pada waktu-Mu yang tepat, dan ajarlah mereka Tuhan untuk menantinya dalam kekudusan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan kami, para Adi Yuswo, di dalam masa-masa sepuh yang kami lalui saat ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan semangat di dalam kami terus menjadi teladan untuk anak cucu kami. Kami yang bekerja, Tuhan, berkatilah dalam pekerjaan, dalam usaha yang kami rintis, yang kami jalani. Kiranya boleh menjadi saluran berkat untuk keluarga kami. Dan kami masih menyadari ya Tuhan bahwa begitu banyak pergumulan-pergumulan yang ingin kami sampaikan kepada Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang tepat dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan, dalam kesetiaan kami menanti jawaban-Mu. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, permohonan kami, yang kami pinta ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan persembahan. Nat persembahan dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jemaat, mari kita menyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
Jemaat dimohon berdiri menyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki segala kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita aturkan persembahan kita dalam doa, dan doa nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan rahmat penyertaan Tuhan boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang sudah dan akan kami terima. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, baik persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan peremajaan sound system berserta musiknya, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan, kami haturkan padamu ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, supaya layak dan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang dipercaya untuk menyimpan, mengelola dan mempergunakan persembahan ini, kiranya Tuhan penuhi dengan roh hikmat dan pengetahuan, sehingga semua yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Novena Kris Handayani SAG. Kiranya firman itu menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema yang dapat menerangi langkah hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk memahami dan melaksanakan firman Tuhan itu dengan baik, benar dan bertanggung jawab. Ucapan syukur dan doa permohonan ini Bapa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami ampuni
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.